yang membaca surat Al-Anbiya karena kumpulan para nabi. Ada nabi yang disebut namanya dalam penjelasan surat An-Nisa itu, ada yang tidak disebut namanya. Dan jumlah nabi itu 124.000 nabi. Nah, ini ikonik, ikon-ikonnya itu yang kemudian kita baca sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini ada yang kemudian mengatakan, itu kan nabi. Emang ada kekhususan. Itu kan kita nggak bisa menirunya begitu. Itu pelajaran dari serangan pemikiran terhadap kita semuanya. Sementara para nabi itu adalah sangat manusiawi. Sehingga di dalam surat Al-Anbiya itu disampaikan bahwa para nabi itu seperti manusia biasa. Yaitu pada ayat yang ke-8. Nabi-nabi mereka itu, Rasul itu adalah tubuh yang makan makanan. Dan mereka tidak kekal. Jadi kalau ada yang cerita ada nabi yang kekal itu sampai akhir zaman, nah itu salah. Karena dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-8 surat Al-Anbiya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi ini kita membaca tentang siapa yang selamat kalau ada azab. Siapa yang selamat kalau ada azab? Karena azab itu dari di dunia sampai akhirat itu ada azab. Maka orang yang tidak berani mengatakan azab itu disebut orang zalim. Karena dia ingin kelihatan intelek dan humanis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihissalam itu adalah yang azabnya luar biasa. Karena sampai infrastruktur gunung itu dilibas, apalagi cuman gedung pencakar langit itu dilibas. Itu oleh Nabi Nuh. Dan teknologi kaum terdahulu itu semakin ke Nabi Adam alaihissalam itu semakin tinggi. Begitu. Tapi kalau pelajaran orang yang zindik, ateis, belajar kepada ajarannya Darwin, jadi semakin ke Nabi Adam itu semakin primitif. Gitu. Itu perbedaannya secara ideologi. Maka teknologinya Nabi Nuh alaihissalam, teknologinya Nabi Adam alaihissalam itu adalah teknologi dekat-dekat ke surga. Karena Nabi Nuh alaihissalam itu adalah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu teknologinya makin canggih. Begitu nanti dijelaskan di dalam surat Maryam, dalam surat Al-Anbiya, supaya kalau mencari the superhero itu jangan ngawang-ngawang. Ini jauh lebih tinggi teknologinya. Nah, demikian. Sampai Nabi Nuh alaihissalam memiliki mitigasi terhadap azab yang sangat besar. Tapi di sini memang di awal-awal orang-orang yang kemudian berbuat fasik itu kena azab. Orang-orang yang dapat rahmat itu adalah orang yang selamat. Demikian juga doa-doa. Maka di dalam surat Al-Anbiya itu ada kekuatan the superhero. Apa kekuatan pada superhero di Al-Anbiya ini? Bukan sesuatu yang ngarang-ngarang kayak Spider-Man ngeluarin laba-laba, jaring laba-laba. Kemudian ada yang bisa membesar, itu mengawang-awang. Kalau nabi-nabi di sini itu diberikan kekuatannya. Apa kekuatan terbesar dari para superhero itu adalah doa. Maka di sini dijadikan doa-doanya. Doa-doanya. Doa. Maka wasta'inu bisobri wassalat, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat itu artinya doa. Jadi sholat itu artinya doa. Jadi kalau orang mau bersolat itu artinya dia mau berdoa. Jadi kalau sholatnya itu seperti ayam mematok papan, ada butir-butir itu di tanah tuh, tok 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 tok, disuruh ulang sama Rasulullah sholatnya. Karena terlihat sholatnya tidak berdoa. Jadi ini kekuatan, maka para nabi itu juga sholat. Para nabi itu sholat. Sehingga ketika terjadi Isra Mi'raj,
Rasulullah SAW memimpin, menjadi imam sholat para nabi. Mereka sholat. Nah, di sini disebutkan tentang kehebatan-kehebatannya. Yang menarik ini adalah ketika kehebatan Nabi Daud alaihissalam menjadi raja di dunia itu, penjaganya saja Nabi Daud ini 30.000 bodyguardnya. Itu kan kita pernah bahas dalam surat Shad, ya. Malam 40.000. Terus ingat nggak waktu kita bahas surat Shad itu, ada yang tidak bisa menembus regulasi untuk komunikasi dengan Raja Daud alaihissalam sampai naik ke mihrab. Ingat nggak waktu kita bahas surat Shad? Sehingga dia menerobos dan Nabi Daud kemudian minta ampun karena kekuatan ajudannya itu kemudian membuat rakyat ada jarak dengannya. Ingat nggak waktu surat Shad kita bahas? Itu kehebatan Nabi Daud. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini mampu mencetak keturunannya menjadi raja berikutnya. Jadi kalau ada yang membentuk dinasti, tapi kemudian dinastinya itu adalah dinasti yang baik, itu harus. Itu contohnya di sini. Didik anaknya, terus anaknya jadi pemimpin, dan anaknya bahkan di dalam ayat ini Nabi Sulaiman itu menjadi lebih bijaksana dari Daud. Ini kan di sini kan. Nabi Sulaiman pada pojok-pojok sini halaman 328 ini, Nabi Sulaiman akhirnya memiliki kebijaksanaan lebih dari ayahnya, kan begitu. Karena Nabi Sulaiman ini di dalam surat Shad dan di dalam cerita yang lain Nabi Sulaiman ini mewarisi ilmunya Nabi Daud. Wa warithuhan Daud dan Sulaiman. Jadi anaknya Nabi Daud yang banyak itu, yang berhasil dikader itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian jam terbang ayahnya, pengalaman ayahnya itu tumplek ke Nabi Sulaiman plus. Makanya Nabi Sulaiman menjadi hebat. Jadi kalau kemudian ada orang mengajarkan, nanti ilmunya diambil orang, jadi kasih aja 70% supaya ada sisanya, gitu. Jangan, kalau sudah ilmu itu kasih 100%. Karena nanti selain masalah ilmu 100% itu akan teruji dengan jam terbang. Kalau orang kemudian dikasih ilmu tapi dia tidak mengamalkan, dia tinggal jadi catatan, dia nggak memiliki jam terbang pengalaman lapangan. Ini pengalaman lapangan Nabi Sulaiman nanti lebih banyak. Maka kalau kita tidak memberikan ilmu kepada anak muda, kaderisasi, lalu mereka tidak bagus, itu memang salah di kita. Anak muda kemudian tidak hebat, pemuda masjid tidak muncul, misalnya pemuda digerakkan tidak muncul, itu salah di kita. Karena di sini diajarkan nanti bagaimana mencetak generasi berikutnya lebih baik dari kita. Lebih baik dari kita. Ini adalah kekuatan pelajaran Nabi Sulaiman. Dan ternyata di dalam kisahnya itu, kekuatan Nabi Daud alaihissalam itu adalah membaca kitab dengan merdu. Ya, jadi itu kekuatan doa itu salah satunya di situ, yaitu membaca kitab dengan merdu. Maka Tolut, ingat cerita Tolut ketika Bani Israel itu sedang dijajah, dia minta calon pemimpin, maka syaratnya pemimpin itu adalah kuat fisik dan ilmunya, dan dia bawa Taurat. Jadi pemimpin original dan yang nanti akan menggantikan kerusakan di sebuah negeri itu, pemimpin yang asli yang kemudian tidak meniru-niru cara kepemimpinan, dia punya karakter, yaitu yang baca kitab dengan merdu. Maka dalam hadis ini ketika kita membaca tentang Nabi Daud itu seperti seruling suaranya, Nabi Daud itu kemudian bertasbih, burung-burung senang karena bacaan Nabi Daud itu seperti seruling yang merdu. Maka ketika
Rasulullah ingin mendengar itu sering memanggil Ibnu Mas'ud, bacakan Quran dekatku. Engkau bacaannya seperti seruling merdunya Daud. Kenapa? Karena dia ada vibrasinya, ada lekuk-lekuknya. Kadang-kadang orang bisa tertawa karena sebuah musik. Kadang-kadang orang bisa sedih dengan sebuah musik. Kadang-kadang orang bersemangat dengan musik. Musikalisasi dari kitabullah itu yang kemudian membuat orang itu hebat menjadi pemimpin. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Barang siapa yang bacaan Qurannya lurus-lurus bukan dari golonganku. Jadi bacaannya itu harus merdu. Gitu. Kenapa kemudian belajar tajwid? Panjang pendeknya, vibrasinya, gitu. Kenapa ditegur kalau tadarus ini kurang panjang, kurang pendek? Karena kalau ingin menjadi pemimpin menemukan dari kitabullah dan masuk ke dalam hati, frekuensinya harus frekuensi kolbu, yaitu suaranya merdu. Maka di dalam belajar Quran itu harus berusaha suaranya merdu. Man la yataghanna bil Quran falaysa minni. Barang siapa tidak berusaha merdu, mengusahakan merdu. Merdu apa merdu itu ya? Merdu, enak didengar itu. Dia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa nabi itu disebutkan kehebatannya. Tapi nanti intinya para nabi itu, kenapa disebut the superhero? Karena nabi itu akhirnya semuanya menjadi a'immah, menjadi pemimpin, yaitu di dalam surat Al-Anbiya. Jadi kalau kemudian kita mencari pahlawan pelajaran tapi kemudian kalah, itu tidak pantas dalam surat Al-Anbiya. Maka nanti dalam Quran diajarkan menjadi orang pintar itu yang dimaksud mengikuti para pahlawan adalah karena mereka menang jadi pemimpin. Itu. Ini surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Pada ayat surat Al-Anbiya ayat 73, para nabi itu menjadi pemimpin. Karena kalau tidak memiliki kekuatan power, mau pinter gimana saja ilmunya, nanti dikalahkan oleh lawannya yang kemudian menang secara penguasaan undang-undang. Nah, ilmunya bagus, tapi ketika bertarung dalam negara, ternyata komunis yang menang pegang undang-undang, ya kalah kita. Begitu. Maka belajar menjadi pahlawan itu menjadi pemenang. Itu diajarkan di dalam surat Al-Anbiya. Tapi seringkali kita kemudian ditipu daya dengan hadis yang tidak lengkap dibacanya. Jangan minta jadi pemimpin, kan gitu. Nanti kita bisa bahas tuh. Ini merusak pemahaman tentang surat Al-Anbiya. Karena hadis itu ada ujungnya tapi nggak dibaca. Sehingga kita akhirnya malu kalau campaign menjadi pemimpin. Padahal para nabi itu jadi a'immah. Jumto surat 28 ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifuna fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Persis tuh. Yaitu kami menghendaki kalau kalian sudah beragama Islam itu, surat 28 ayat 5, kalian harus melatih diri jadi pemimpin dan melatih orang du'afa itu merasakan kepemimpinan. Maka Rasulullah SAW, nabi-nabi yang ada di sini nanti diledek oleh al-mala, orang penguasa, karena melatih du'afa jadi pemimpin. Maka du'afa itu jangan hanya dikasih sembako, cetak jadi pemimpin. Itu tugas kalau baca syahadat. Surat 28 ayat 5. Sampai mereka merasakan pewarisan sumber daya alam. Itu kalau mau meniru para nabi. Dan kita waktu sholat itu membaca Fatihah ingin menjadi pewaris nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu artinya jadikan kami ya Allah pewaris nabi. Jadi nabi atau pewaris nabi. Jadikan kami orang soleh, syuhada, dan orang-orang yang menepati janji. Itu 17 kali kita minta begitu. Tapi kenapa karakter kita tidak berubah menjadi karakter pemimpin?
itu yang disebut bisa jadi tidak khusyuk sholatnya gitu. Karena pada saat Fatihah itu dia mengaku itu, padahal mendeklar itu. Sampai orang duafa itu merasakan sumber daya, bukan kita yang kaya saja. Jadi kaya bersama. Jadi mereka menikmati emas, minyak, gas alam, nikel bersama. Bukan kita saja yang kaya. Maka inilah pelajaran mendasar dari para pahlawan yang seharusnya ditiru. Maka di sini ada nabi-nabi dengan kesolehannya, dengan kesabarannya. Juga nabi yang emosional. Pemimpin tidak boleh emosional. Maka pada ayat yang ke-87 itu cerita tentang pahlawan yang emosional. Dikit-dikit mau marah, dikit-dikit mau marah. Gitu. Ada cerita di dalam bukunya Dale Carnegie, The Carnegie University itu kan terkenal tuh. Perilaku menjadi pemimpin dan mengalahkan orang. Itu ada dalam pertempuran Amerika Serikat waktu dulu, ada salah seorang pemimpinnya itu mau menulis surat dengan makian-makian kepada jenderalnya. Tulis sudah surat maki-maki presidennya, maki-maki. Tapi kemudian surat itu tidak pernah terkirim dan ada di laci presiden itu. Jadi kalau kita itu keras di dalam memimpin, maki-maki, ngomong kasar, ketus, menyakitkan, itu pasti orang-orang itu akan pergi. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkan mereka, doakan mereka kalau kalian ingin menjadi pemimpin yang langgeng dan dicintai. Jangan sampai tongkat komandonya membuat orang sakit hati. Maka Nabi Yunus ini mengalami itu. Emosional sampai apa? Di dalam ayat itu disulit oleh Allah disebutkan idh dhahabat mughadiban fadhanna allan naqdi alaihi fanada fil dhulumat. Jadi ketika Nabi Yunus itu kemudian emosional dan menyangka dengan emosionalnya itu tidak dipersulit kepemimpinannya, ternyata dipersulit. Ujung-ujungnya kan Nabi Yunus dihukum dalam pesantren penjara perut ikan. Begitu. Baru setelah belajar dari perut ikan itu dikasih doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita mengalami kegelapan hidup, tidak tahu kita berada di koordinat mana, di lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat, kita nggak tahu nih, kita lagi di mana ini kehidupan, di kedalaman permukaan atau di kedalaman palung terdalam, palung marina. Kalau kita sedang gelap dalam hidup ini, gimana ya didik anak, didik keluarga, didik dan sebagainya dalam kesulitan hidup itu, wiridnya ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka pengajaran doa ini fanada fid dhulumat ayat yang ke-78. Doa ketika dalam kegelapan. Gelap nih anak jadi gimana, menantu jadi gimana, cucu jadi gimana, doa aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti dikasih petunjuk. Demikian juga nabi-nabi yang hebat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tambahan-tambahan. Pak Ustaz, kan tadi dinyatakan kalau para nabi atau rasul itu adalah juga Di atas manusia. Karakternya karakter manusia. Manusiawi ya. Manusiawi. Ya, jadi doa-doa ini di sini disampaikan terkabul ya, apa yang diminta apa semua terkabul. Tadi itu jadi kalau kita tadi menyebut manusia, barangkali kita juga ya manusia. Kemudian menjadi terkabul itu sangat mungkin terjadi. Tapi adakah syarat dan ketentuan yang berlaku kalau kita berdoa juga paling tidak berharap seperti doa Nabi ini menjadi terkabul, menjadi
bisa dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi persyaratan yang harus dimiliki? Jadi kan nggak bisa doa terkabul kayak nabi ini. Adakah persyaratan yang harus kita miliki? Ya, ini menarik. Silakan. Karena di antara doa-doa ini, doa-doa para nabi ini, di dalam penjelasan hadisnya, di tafsirnya itu ada durasi antara mulai berdoa sampai dikabulkan. Ada apa tuh? Jarak waktu. Ketika bertanya kepada pengalaman Nabi Ayub alaihissalam pada ayat yang ke-83 surat Al-Anbiya, Nabi Ayub alaihissalam itu mengalami ujian sakit selama, ada yang menyebutnya 16 tahun, ada yang menyebutnya 17 tahun. Jadi doa Nabi Ayub itu berdurasi sepanjang 16 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti kalau ada yang lain juga kasih. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu berdoa sampai terkabul 16 sampai 17 tahun. Jadi berdoa, ya Allah jauhkan dari penyakit, dari setan, itu doanya dari Nabi Daud itu. Sampai diuji teman dekatnya menjauh semua. Karena sakitnya itu, karena busuk, kulitnya membusuk. Sampai teman paling dekatnya juga 2 orang kan cerita dalam Quran itu nggak kuat menemaninya. Akhirnya Nabi Ayub itu diletakkan di dekat pasar. Pasar itu kan bau ya, tempatnya pasar. Suruh tidur di situ. Karena warga sudah nggak tahan dengan aroma busuknya kulit Nabi Ayub alaihissalam. Sampai cuman tinggal istrinya kan. Dan istrinya itu sampai kemudian nggak punya biaya memotong rambutnya kan. Dijual rambutnya itu. Dan Nabi Ayub berjanji akan memukul istrinya 100 kali gara-gara dia sampai menjual rambutnya untuk pengobatan Nabi Ayub. Ini Nabi loh. Nabi yang doanya cepat gitu ya, cepat kepada Allah. Akhirnya kan Nabi Ayub itu orang kaya. Kekayaannya tuh habis, anaknya habis semua, anak cucunya itu meninggal. Itu. Lalu kemudian sakit 17 tahun itu, setelah sembuh yang diinjak-injak kaki keluar air tuh. Gerakkan kakimu Ayub, kata Allah. Maka digertak, tanahnya itu keluar air. Nabi Ayub mandi jadi muda lagi. Ketika istrinya datang membawa makanan untuk Nabi Ayub tuh, kamu siapa? Kaget. Karena Nabi Ayub jadi muda lagi. Lalu kemudian datanglah belalang-belalang, awan belalang emas mengisi kekayaannya. Truk penuh, kaya raya lagi dan punya keturunan banyak lagi. Ini 17 tahun. Nabi Yunus alaihissalam ketika berdoa itu, emangnya dari mana beliau dapat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Diputar-putar dulu. Udah dihukum diputar-putar, suatu hari malaikat tuh mendengar lamat-lamat suara pelan-pelan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat langit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa itu? Suara apa itu? Bergemuruh suara malaikat. Lalu dalam hadisnya, dalam tafsir itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para malaikat, itu adalah makhluk-makhluk terdalam. Ingat, terdalam dari laut yang mengajarkan wirid itu kepada Yunus, kata firman Allah. Jadi itu bayangkan, palung terdalam itu bisa 31 km. 31 km. Nggak ada kapal selam yang sanggup kecuali pecah masuk ke situ.
Palung Marina itu misalnya. 31 kilo kedalamannya. Itu kalau bukan karena perlindungan kekuatan dari Allah, pecah juga perutnya Nabi Yunus itu dan kemudian si ikan ini. Tapi itulah kehebatannya. Ikan itu bisa berada di dalam palung terdalam dan naik ke permukaan. Itu hebatnya. Maka ketika itu kemudian baru Nabi Yunus mendapatkan wirid dari, lama itu prosesnya. Setelah itu naik, kemudian dimuntahkan ke pinggir laut. Dan ingat, waktu dimuntahkan itu dalam keadaan lemah. Kenapa? Kalau orang masuk ke dalam kapal selam, itu nggak boleh langsung, nanti kalau ke naik permukaan itu langsung keluar, pecah dia nanti. Maka dia ada waktu saat-saat dikompresi namanya. Ya kan? Sebelum dia ke permukaan, dia harus dikompresi dulu, diubah pelan-pelan tekanannya itu. Supaya tidak meledak-ledak nanti selnya. Itu teknologi itu canggih, itu ada di sini nih. Diceritakan bagaimana pelan-pelan dikompresi dan semuanya, kemudian dia keluar dalam keadaan lemah, kan begitu ceritanya Nabi Yunus yang di pinggir pantai itu. Baru kemudian makan buah dan sebagainya. Jadi doanya Nabi saja lama. Jadi apa hakikat sebenarnya itu? Kadang-kadang kita minta doa itu nyuruh-nyuruh Allah. Gitu. Sementara kita tidak sadar, bisa jadi kita diuji itu sedang dalam proses pembersihan. Seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Yunus. Begitu. Maka hadis ada yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala senang sekali ketika doa hambanya itu panjang, terutama pada saat sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun faghfiru fid du'a. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita, menakar diri kita, mohon maaf tidak bermaksud mengajari, apakah doa kita itu sudah benar panjangnya, ukur kepanjangan sujud kita. Kalau kita sudah tahu bahwa di situ jarak terdekat dengan Allah, dikasih tahu sama Rasulullah, itu jarak paling dekat dengan Allah untuk berbisik kepada Allah. Tapi tidak kuat sujud yang panjang, terus kita doanya panjang-panjang dan banyak-banyak, apalagi pingin cepat-cepat, ada masalah di kita dengan Allah. Maka cirinya orang yang memang benar-benar berdoa itu sujudnya panjang, nggak peduli diomongin orang. Maka para sahabat itu ketika mengikuti hadis itu, ada yang sujud, temannya tawaf 7 kali, dia nggak ngangkat kepalanya. Baru setelah 7 kali tawaf, dia mengangkat kepalanya. Kalau kita belajar fikih, cuman belajar doa sujudnya tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bosan kali. Maka hadis itu mengatakan, kalau lagi sujud, perbanyaklah berdoa. Faghfiru fid du'a. Apa saja. Jadi hikmahnya adalah ketika kita kemudian diberikan kesempatan berdoa, bersyukurlah. Karena ada orang yang tidak diberikan kesempatan berdoa, mengeluh aja. Jadi makanya kenapa ketika orang berdoa itu ada hamdalahnya di akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Barang siapa yang ada sholawatnya dan ditutup dengan hamdalah, doanya makbul. Kenapa? Karena dia bersyukur, terima kasih ya Allah diberikan kesempatan berdoa. Karena ada orang yang kerjanya ngeluh tiap hari, doanya pendek dan sujudnya pendek. Padahal Allah kalau diminta senang banget. Nah ini hikmah dari kehebatan endurance ya, daya tahan berdoa dari para pahlawan ini. Dan di dalam hadis sebutkan kalau Allah sedang senang pada hambanya, Allah akan uji hambanya itu. Dan Allah senang mendengar doanya. Senang mendengar doanya. Maka bersyukurlah, menutup doa dengan hamdalah karena sempat diberikan takdir berdoa. Maka orang yang doanya pendek-pendek itu kurang bagus dalam agama.
Wallahu a'lam. Ustaz, tadi kalau berdoa panjang gimana kalau kita sholatnya berjamaah? Kita kan mengikuti imam. Itu kenapa di dalam masjid itu adalah pelatihan leadership dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Sesungguhnya pemakmur masjid itulah orang-orang yang mendapatkan 4 kompartemen. Kompartemen pertama itu paham secara ideologi mendasar, namanya beriman pada Allah dan hari akhir. Tahu dia platformnya, fondasinya, dan sebagainya. Maka tugas pemakmur masjid adalah membuat sebanyak-banyaknya orang ideologinya mantap akidahnya. Kedua, wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Di dalam sholat itu belajar menjadi leader. Kadang orang itu naik turun bergantian, promosi, mutasi. Kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang jadi makmum. Maka dia berlatih leadership. Kalau jadi makmum, nurut sama imam. Kan kadang-kadang kita tidak melakukan leadership ini. Imam didorong-dorong jadi imam, ketika dia kunut, tangan kita ke bawah. Kita dorong-dorong jadi imam, ketika dia tidak kunut, kita masih menyisakan diri untuk kunut. Atau bahkan mumfarokoh ada tuh. Mumfarokoh itu keluar dari berjamaah, gara-gara imamnya tidak kunut misalnya. Maka ini pelajaran leadership. Kapan jadi rakyat dia? Ya kalau sudah milih, ikuti gitu. Dan kalau jadi imam, dia menjadi pemimpin. Maka karakter ini dilatih bolak-balik di dalam sholat. Maka imam itu kalau sudah mau maju, jangan ngadep ke kiblat terus dia bilang gini, luruskan, luruskan, luruskan. Dia bukan leader. Bisa saya contohin sebentar? Kita ngadep ke kiblat, luruskan, luruskan. Itu bukan leader. Kanan, menghadap, kemudian dipantau matanya. Itu. Dia lihat kakinya. Kalau Umar itu tongkat komandonya pakai pedang. Misalnya ini kiblat ya, ini kiblat ya, ini jamaah. Jadi oleh Umar itu luruskan tuh pakai pedang. Kalau nggak lurus beset, lecet tuh kaki. Iya, kayak pelajaran baris berbaris kan. Kalau begini kan telinga kawan yang bisa nggak boleh kelihatan kan. Lurus, tegap. Itu setengah pinggang, nggak boleh tuh mencong-mencong. Dan itu harus dilakukan oleh imam sholat. Luruskan semuanya. Lihat kakinya. Dia harus percaya diri, eye contact dengan jemaahnya. Kalau eye contact saja sudah grogi, mundur dia, jangan jadi imam. Eye contact aja grogi. Eye contact. Lihat kakinya. Sudah. Dan lihat siapa ada yang sepuh apa tidak. Kalau sudah banyak yang daham-daham, ada sepuh, jangan panjangin bacaannya. Itu artinya dia bukan leader. Karena dia sedang setoran hafalan. Sementara di bawah udah daham-daham. Sudah kelihatan tuh, rambut sudah berwarna. Oh, jangan panjang-panjang ini. Ini bukan tempat setoran hafalan, pameran hafalan. Begitu. Tuh cepat. Kecuali di sini ya, semuanya muda semua. Jadi imamnya panjang-panjang boleh. Maka Rasulullah SAW ketika sholat, lalu kemudian mendengar jeritan anak kecil, langsung berhenti itu. Jeritan anak kecil, langsung berhenti itu, langsung ruku. Allahu Akbar. Itu hadis itu aturan. Leader. Jadi leader itu harus mendengar ke kedalaman. Matanya setajam elang melihat permasalahan umat, telinganya harus setajam serigala, dan penciumannya seperti penciuman harimau. Itu leader itu dilatih di masjid. Dia mendengar dari suara kedalaman itu. Suara yang tidak tersuarakan. Bahasa nonverbal. Kan bahasa nonverbal nggak usah ngomong kadang-kadang.
itu udah sakit perut tuh. Jangan dipanjangin sholatnya. Bahkan ada yang ditegur oleh Rasulullah SAW karena ada yang orang yang sholat subuhnya panjang sampai ada yang mojok di situ, misah. Dilaporkan kepada Rasulullah, kenapa engkau sholatnya misah dan sebagainya. Karena Mu'az bin Jabal waktu itu bacaan Qurannya enak dan panjang. Maka sejak itu ditegur oleh Rasulullah, besok nggak boleh panjang-panjang lagi sholat. Begitu leader, begitu. Maka mengajarkan anak-anak hafiz Quran itu harus sampai menjadi leader dia, bukan hanya suaranya merdu seperti Nabi Daud, tapi dia mengerti apa yang dia baca. Maka tadabbur itu luar biasa. Dan tadabbur itu nggak bisa kalau cuma sendirian. Enaknya tuh begini, sharing. Itu baru tadabbur namanya. Nah jadi berhenti Rasulullah dengar begitu. Kalau pemimpin itu tidak tajam telinganya, biarin aja. Saya kan mau store hafalan. Itu bukan leader namanya. Maka syarat menjadi imam itu mesti ada syarat-syarat 1, 2, 3, 4, 5. Sampaikan syaratnya. Bukan sekedar hafalan Qur'annya banyak. Wallahu a'lam. Begitu kompartemen leadership. Ada kompartemen ekonomi, ada kompartemen kaderisasi. Surat At-Taubah ayat 18. Itu kenapa berebutlah menjadi pengurus, karena pahalanya besar. Minimal bagian cakah cikih. Kan tadi kan komplainnya itu karena terlalu panjang. Tapi ada yang komplain karena terlalu pendek. Itu tengah-tengah aja lah. Silakan. Ini tentang superhero. Jadi dengan superhero. Jadi pertama kita boleh mencontoh, bukan terus itu kan izin nabi. Minum ya. Izin minum. Itu kan nabi, kita kan enggak. Berarti enggak ya. Artinya harus boleh mencontoh semampu kita tentang. Sebentar. Saya tadi agak terpotong, gimana Pak? Ya karena dia kan ini superhero. Kalau kadang orang kan membandingkan seperti Ustaz bilang, itu kan nabi, kita kan enggak. Artinya kita akan berusaha boleh mencontoh sifat kesabaran Nabi Ayub dan sebagainya, dicontoh semampu kita, bukan terus ini kan Nabi Ayub, itu kan nabi, kita enggak. Kedua, jadi kita seperti doanya Nabi Yunus, doanya Nabi doanya Nabi Zakaria, kemudian juga tadi di Al-Qasas ayat 5 tadi bahwa akan jadi pemimpin itu berlaku bukannya untuk saat itu, bisa berlaku sampai kita akhir zaman ya, sampai akhlak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 124.000 nabi pada saat itu penyebarannya sampai mana? Apakah gimana kondisi kita saat itu, sampai nggak ke sini, dari Bani Israel itu 124.000 yang disebarkan tuh, kira-kira di sini kondisinya gimana, Zat? Maksudnya sampai kemana sebarannya? Iya, sampai mana? Apa sampai ke Bantarjati begitu? Semangat Indonesia punya kan kira-kira begitu. Karena ada pelantikannya itu. Saya kira itu, Zat. Terima kasih. Iya. Maka yang menarik, kenapa kemudian Nabi itu berputar-putar di sekitar Palestina kan? Yang diceritakan, itu Nabi-Nabi ini berputar-putar, yang 25 itu berputar-putar di sekitar Palestina. Iya. Nanti dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 71 bahwa belajar peradaban itu, naik turunnya peradaban itu wolak waliknya tunya itu ada di Palestina. Surat 5 ayat 71. Maka nabi-nabi yang dibuat ikonik itu yang dekat-dekat di sana. Karena Palestina itu dalam peta kuno dunia itu menjadi sumbu dari 3 benua. Benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Dia di tengah-tengah. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 71 itu orang-orang itu mengira bahwa kalau meninggalkan kitabullah tidak akan diazab. Padahal kalau meninggalkan kitabullah
kaum itu akan dijajah gitu. Maka wala-walinya zaman itu di Palestina itu, ketika mereka ikut para nabi dengan kitab-kitabnya, naik dia menjadi a'immah pada surat Al-Anbiya tadi yang diceritakan. Dia jadi raja, dia berhasil mengusir penjajahan. Maka di Palestina itu naik turun gitu. Ada di zamannya Nabi Adam, siapa yang berkuasa, setelah itu turun lagi. Nanti ganti di zamannya Nabi Nuh, siapa yang berkuasa. Di zamannya Nabi Ibrahim, siapa, gitu naik turunnya begitu. Begitu mereka meninggalkan kitabullah, langsung didatangi oleh bangsa barbar, gitu dalam ceritanya itu. Nanti diceritakan juga di dalam surat Al-Isra tentang kehebatan kolaborasi antar masjid. Masjid tidak kuat kalau sendirian. Sekarang yang terjadi itu, masjid dikipas-kipasin supaya masjid kami hebat, tapi tidak mampu membangun kolaborasi. Itu ditegur nanti dalam surat Al-Isra, kolaborasi antar masjid. Pertama kali contohkan kolaborasi Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Itu dalam halaman pertama tuh surat Al-Isra. Kalau meninggalkan kitabullah, maka kaum itu akan dijajah. Akhirnya kan terjadi penjajahan, pembunuhan dan sebagainya di Palestina itu. Nanti orang yang ngaji Quran, nanti dia menjadi pemenangnya. Maka gerakan anak-anak muda yang seperti di Hamas itu, di terowongan, di mana itu dalam waktu sebulan mereka menargetkan hafiz Quran dalam sebulan. Makanya kelihatan kan kalau sambil tempur, snipernya dia pegang mushaf. Maka mereka bisa menang. Karena sejarah di dalam surat Al-Maidah ayat 71 itu, kalau mereka kembali pada kitabullah, mereka memimpin. Kalau mereka tidak menggunakan kitabullah, dipermalukan, dijajah. Begitu. Maka nabi-nabi itu berputar di situ yang jadi ikonik. Lalu ribuan nabi yang lain ada di mana? Wallahu a'lam bishawab. Apakah dia masuk ke kearifan di China? Sehingga ada yang menyebutkan ini, Zulkifli itu pernah datang ke China katanya. Tapi itu nanti bisa diperdebatkan dalam sejarah. Ada yang mengatakan Siddhartha Gautama itulah Nabi Zulkifli. Karena dulu begitu, nabi-nabi itu orang yang seperti surat Al-Anbiya, lama-lama pengkultusan, lama-lama kemudian penyembahan. Jadi di dalam surat 3 ayat 79, agama Islam itu tidak mengajarkan pengkultusan. Apakah pengkultusannya dalam bentuk patung terhadap orang soleh? Karena yang disembah-sembah di zaman Nabi Nuh dan sebagainya itu orang soleh. Terdahulu yang disembah. Orang baik. Gitu. Apakah dalam bentuk patung? Apakah kalau sekarang bentuknya baliho atau foto yang ditempel? Modus itu. Relax saja. Gitu. Kadang-kadang kayak Rasulullah itu, kadang-kadang di pasar. Kan ditegur orang di sini. Kenapa Nabi kok jalan di pasar? Umar ibn Khattab tuh muridnya yang di coaching oleh Rasulullah, kadang tidur di emperan masjid gitu kan. Tapi dia mengerikan bagi imperium yang lain. Gitu. Santai aja hidup itu. Termasuk Umar bin Abdul Aziz yang dicari orang Mesir. Ternyata dia sedang memperbaiki pagar rumahnya kan. Bingung tuh orang Mesir tuh. Mana Khalifah Amir Mu'minin? Itu pojok rumahnya. Pas ditangin di pojok, tok 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 tok. Mana Amirul Mukminin? Saya mau mengadukan masalah. Bapak dari Mesir. Itu tuh yang lagi benerin pagar. Just relax. Kapan kita pakai tuxedo, kita pakai tuxedo. Kapan kita pakai sarung, pakai sarung. Kapan kita karena kita tidak dilihat dari penampilan. Maka itulah hebatnya para nabi ini. Begitu. Sehingga menjadi pemimpin itu adalah pemimpin yang a'immah di dalam surat Al-Anbiya dan a'immah yang dicetak di dalam surat Al-Qasas ayat 5 itu adalah pemimpin yang original. Di mana dia datang, dia memang menjadi panutan karena dia rileks hidupnya. Kadang duduk di emper-emper, tapi ketika dia jadi manten duduk di VIP, dia juga tidak norak. Itu diajarkan di sini. Nanti pelajaran menggunakan busana pun ada di sini. Bagaimana caranya menjadi pakaian pemimpin? Kadang-kadang kan kita pakai seenaknya hadis itu. Rasulullah bajunya compang-camping. Tidak tahu pedang emasnya Rasulullah. Sarungnya itu emas. Itu digunakan untuk bertemu dengan para raja dan diplomat. Kalau pedang tempurnya beda lagi.
Maka sembarangan orang nggak boleh pakai emas laki-laki, itu Rasulullah apa tuh? Nah itu saya kira kalau baca hadis, baca tadabbur dulu, baca Quran. Nah jadi apakah Nabi itu sampai ke Baduy sehingga terjadi kearifan, ya? Kearifan. Wallahu alam. Karena yang disebut dengan mengubah-ubah kitab itu, yang tadinya sesuai dengan kitabullah, sama dengan Al-Quran, lalu dibuat menyimpang. Maka apakah salaman itu adalah perilaku Nabi? Iya. Termasuk ketika Rasulullah mengadop kebiasaan salaman orang Yaman ke dalam ibadah dan dapat pahala berguguran dosa. Jadi orang kemudian, anak muda bilang, ini acara sungkeman, misalnya di mantennya Pak Hadi kemarin. Mana dalilnya katanya? Udah ngaji lagi lah. Karena kalau kearifan itu sudah masuk ke dalam kebiasaan, surat An-Nur ayat 55, itu kemudian menjadi budaya. Tiba-tiba orang merasa nyaman dengan salaman, padahal dia orang Kristen. Karena agama sudah menjadi budaya. Gitu. Jadi kalau ada kebaikan yang dianggap baik oleh orang beriman, itu namanya agama, itu ada hadisnya tuh. Tapi karena ada anak muda yang sok-sokan gitu, mana dalilnya katanya? Ngaji lagi deh. Anda baca hadis tapi nggak baca Quran sebagai umbrella dari pembuatan kebijakan. Ustaz Punten, yang tadi Al-Maidah 71 itu yang ini bukan? Kan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, ya betul itu. Jadi ketika kemudian orang itu tidak buta tuli, orang itu buta tuli terhadap kitabullah, artinya tidak tadabur, tidak ngerti dia kitab itu. Hanya sekedar bunyi saja. Kan kitab itu ada para nabi. Setiap nabi yang salaman berikrar menjadi nabi, namanya mitsaqun ghalidho, itu diberikan kitabnya. Itu ada di dalam surat 3 ayat 81. Nabi itu bawa ajaran besar, berita besar. Nah, mereka mengira, orang-orang itu mengira ketika tidak baca Quran, kitabullah yang sebelum Quran, tidak tadabur, tidak memahami, terus mereka meninggalkan, mereka mengira tidak akan ada azab pada mereka. Bahkan mereka itu kemudian berani melakukan persekusi kepada pembawa kitab sampai level membunuh. Baik itu pembunuhan secara fisik atau pembunuhan yang lebih hebat, namanya pembunuhan karakter, namanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi difitnah nabi-nabi itu sampai kemudian orang memburu karena sudah viral nabi itu jahat, nabi itu tukang sihir dan sebagainya. Itu jauh lebih kejam dari sekedar disembelih. Dibusukkan, di black campaign, itu namanya mereka membunuh para nabi dengan berbagai derajatnya. Mereka mengira bahwa mereka akan hebat. Lalu ketika mereka taubat, nah taubat itu kembali kepada kitabullah. Jadi orang kalau mengatakan saya taubatan nasuha, tinggal tanya aja, Anda kembali tadabur atau tidak? Enggak. Wah, ini Anda seperti kaum yang di 571. Sudah taubat tapi tidak mau belajar cara beragama dengan benar. Taubat jadinya, taubat dan kumat lagi. Maka taubat yang benar itu adalah taubat yang kemudian mendalami kitabullah. Maka kaum yang kemudian kembali tidak buta tuli terhadap kitabullah, mereka berjaya. Gitu. Tapi begitu mereka kemudian buta tuli terhadap kitabullah, pasti dijajah. Turun nanti, dijajah. Maka kita sedang melakukan gerakan menghapus buta huruf dan menulis Quran. Kemarin di Madura kita sebar Quran, ngajarin juga gitu supaya mereka tidak buta tuli. Jadi di masjid di sana saya bawa kayak gini nih habis subuh. Jadi kalau pas saya datang ke sana, wah kita bahas. Pas saya
nggak datang ke sana, saya tanya, jalan nggak? Jalan, Ustaz. Karena mereka baru menemukan kitab kayak gini. Saya bawa Quran kayak gini nih, ada terjemahannya. Sama itu, kalau saya nggak ada, mereka cuman baca, terus baca terjemahan, terus diskusi. Pas saya datang kemarin, gimana diskusinya? Wah, panas, Ustaz, katanya. Bagus. Bagus. Nah, saya datang lagi ngaji bareng-bareng gitu. Jadi di surat Al-Maidah 71 itu yang menggambarkan naik turunnya Palestina itu, yaitu ketika orang kembali pada kitabullah, dia membebaskan penjajahan. Ketika dia tidak ngaji lagi, ngaji itu dalam artian cari cara, roadmap menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya dari kitabullah, dia pasti dijajah. Datang lagi penjajah. Dulu Nebukadnezar, jajan dan sebagainya. Naik turun tuh. Bangsa Babilonia dan sebagainya. Nah, kita bangsa Indonesia yang 70% buta huruf Quran, kata Kementerian Agama Republik Indonesia, wajar kalau dijajah. Habis dijajah ini, dijajah yang lain. Habis dijajah emas nikelnya dibawa negeri lain. Karena mengikuti pelanggaran surat Al-Maidah 71. Maka kalau masjid ini rajin tadabur, bisa jadi di sini nanti muncul pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negara ini membebaskan dari penjajahan. Dulu para sultan-sultan, raja-raja itu sebelum jadi negara Indonesia itu kan kuat pengajaran agamanya kan, ada kadinya, ada hukumnya, dipersatukan. Lama-lama setelah ini merdeka, orang menjadi nasionalis, bahasa nasionalis dulu di dalam pembahasan BPU PKI itu artinya orang abangan. Coba lihat sejarah. Ada orang agama, ada orang nasionalis, ada orang non-Islam. Lihat sejarah itu. Siapa yang disebut nasionalis itu? Orang abangan. Lihat sejarah. Dikelompokkan di situ. Yang menyusun Pancasila itu. Nah, dulu yang kemudian menjadi hebat negara ini merdeka, berdaulat, kaya sebelum datangnya penjajahan itu adalah kerajaan sultan-sultan. Namanya juga sultan. Yaitu a'immah seperti pewaris Nabi ini yang menggunakan kitabullah. Lalu lama-lama bahasa Arab dihabis-habisin. Bahasa Arab pegon dihabis-habisin. Lama-lama kita minder dengan bahasanya orang Belanda, orang Inggris, dan tidak bangga lagi dengan ini. Moga-moga masjid ini menjadi masjid perubahan karena mendalami kitabullah, bukan sekedar dibaca seperti paduan suara merdu, tapi seperti paduan senar semata, tapi merdu seperti tadi ayat tadi, dan mengetahui seluk-beluk permasalahan secara detail. Maka contohnya di sini banyak detail-detailnya nanti kalau dibahas nih. Nabi Ayub detailnya gimana masalahnya. Nabi Sulaiman detailnya gimana. Nabi Yunus detailnya gimana. Kalau ini karena nabinya banyak, kita bahas dalam waktu sesaat. Ya, namanya prolog dulu. Nanti kalau dibahas dalam Nabi Sulaiman itu apa kelebihannya. Terus cobaannya apa ketika hilang cincin itu. Ya kan? Terus ada jin yang menguasai. Ini di sini Nabi Sulaiman sampai bisa memerintah setan nyelam ke dalam laut kan? Yang kita baca tadi itu bahwa Nabi Sulaiman itu bisa memerintah setan. Gitu kan? Setan itu disebutnya setan. Padahal setan itu minal jinnati wan nas. Jadi yang melakukan penyelaman ke kedalaman itu untuk mengambil kekayaan atas perintah Sulaiman alaihissalam itu adalah kekuatan itu. Tapi nanti ada ceritanya ketika Nabi Sulaiman dikalahkan oleh infiltrasi kekuasaan. Nah itu nanti ada tuh. Nabi Sulaiman tergolek lemah, lalu dia kemudian diajari doanya dalam surat Shad itu. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku kekuasaan. Yang kekuasaan itu tidak akan ada yang menyamai setelah aku, ya kan? Itu setelah Nabi Sulaiman menyelesaikan kasus infiltrasi sabotase kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Nanti detailnya
kalau memang mengkaji itu. Ini masih banyak nabi-nabinya nih, masih prolog-prolognya. Moga-moga kita akhirnya memiliki rekam jejak pengalaman, tidak usah kita lakukan, tapi dengan membaca kitabullah, kita sudah mendapatkan jam terbang dari para nabi yang sudah masuk ke dalam jiwa raga kita. Kenapa? Karena tadabbur Quran. Oh begini ya kalau kasusnya begini. Oh begini, udah mendarah daging udah. Karena dia balik-balik. Ditadaburi dari Fatihah sampai An-Nas. Balik lagi Al-Fatihah sampai Nas. Siapa yang mentadaburi bolak-balik bacanya itu disebut melakukan hal murtahal. Hal murtahal itu dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Ngaji yang benar dari depan sampai belakang. Itu sering kemudian dibacakan hataman. Sayang, hataman zaman sekarang itu sekedar selesai bacaannya. Tapi yang dia baca dijadikan sebagai peta jalan, itu patut direnungkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Closing. Belajar mimpin ini Pak. Pemimpin beliau mah ditendang nanti dari. Kalau udah pemimpin itu Pak, kalau dam itu perintah artinya. Kalau senyum setuju, enggak usah ini. Jadi kalau beliau sudah ini bisa ditendang gitu ya. Oh jenderal. Iya. Waktu sudah siang, sebetulnya kami semua ingin dalam waktulah yang berbatasi. Tidak lupa kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Amin ya Allah. semua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Amin. bermanfaat bagi kita semua, bagi agama, bangsa dan dunia. Bila kita tutup dengan Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahi kullu.